Oke, selamat datang semuanya. Ada satu kunjungan kenegaraan yang penting banget nih baru-baru ini. Presiden baru Indonesia bertemu dengan Presiden Putin di Moskow. Nah, ini bukan sekedar pertemuan biasa loh. Apa yang mereka diskusikan bisa jadi sinyal pergeseran besar di panggung politik global. Yuk, kita bedah lebih dalam. Nah, dari kutipan ini aja udah langsung kelihatan ya. Ini bukan kunjungan formalitas atau basa-basi. Presiden Prabowo langsung to the point, menegaskan kalau salah satu agenda utamanya adalah membahas situasi dunia yang, ya kita tahu sendiri, lagi bergejolak dan cepat banget perubahannya. Pertama-tama kita mulai dari panggung utamanya dulu. Pertemuan di Moskow itu sendiri. Gimana sih suasana dan konteksnya? Dari pihak Rusia, Presiden Putin juga langsung memasang nada yang sama. Dia seolah bilang, "Hei, hubungan kita ini bukan baru kemarin sore. Ini adalah kelanjutan dari sebuah kemitraan strategis yang memang sudah punya karakter khusus dan sudah terjalin sejak lama." Oke, jadi apa sih yang jadi lem perekat hubungan kedua negara ini? Jawabannya tentu saja dimulai dari ekonomi. Yuk kita bedah fondasinya. Wow, 12,5%? Ini angka yang disebut langsung oleh Putin. Di tengah kondisi ekonomi global yang lagi naik turun gak jelas, angka pertumbuhan perdagangan bilateral sebesar ini tuh signifikan banget. Ini bukti nyata kalau hubungan ekonomi mereka makin hari makin solid. Dan ternyata nggak berhenti di situ aja. Putin juga udah punya semacam peta jalannya nih. Mereka melihat banyak banget potensi kerjasama ke depan, mulai dari sektor energi dan pertanuan sampai ke area yang lebih canggih seperti kerjasama industri, farmasi, bahkan teknologi luar angkasa. Lengkap banget kan? Oke, dari ekonomi sekarang kita beralih ke pembahasan yang lebih berat, strategi global. Gimana sih cara kedua pemimpin ini melihat dunia yang penuh dengan ketidakpastian? Nah, di sini nih menariknya, kita bisa lihat ada semacam kesamaan pandangan. Presiden Prabowo bilang dunia ini lagi bergejolak. Dan di saat yang sama beliau melihat Rusia justru memainkan peran yang positif untuk menstabilkan situasi. Jadi kayak gayung bersambut gitu. Sekarang kita ngomongin soal klub besar tempat mereka bertemu, yaitu BRICS. Ini penting banget, karena lewat sinilah Indonesia bisa dapat kursi dan punya suara yang lebih kuat di panggung perundingan global. Buat yang mungkin belum terlalu akrab, BRICS itu semacam aliansi negara-negara ekonomi besar non-barat. Sering dianggap sebagai suaranya negara-negara dari belahan dunia selatan. Jadi, keputusan Indonesia untuk gabung itu adalah sebuah langkah yang sangat signifikan. Dan ini dia poin krusialnya. Presiden Prabowo secara eksplisit mengucapkan terima kasih kepada Putin. Ini bukan basa-basi diplomatik biasa ya. Ini adalah pengakuan bahwa dukungan dari Rusia itu penting banget yang membuat jalan Indonesia untuk masuk ke BRICS jadi lebih mulus dan lebih cepat. Oke, cukup soal politik dan perdagangan. Ternyata pertemuan ini juga punya sisi yang lebih hangat loh. Ada upaya membangun jembatan budaya untuk memperkuat ikatan kedua negara. Lihat deh, gestur-gestur seperti ini, mengucapkan selamat Paskah atau mengakui Hari Kosmonautika Rusia, mungkin kelihatannya sepele, tapi dalam diplomasi tingkat tinggi, ini penting banget. Ini menunjukkan adanya rasa hormat dan pemahaman budaya yang mendalam, sebuah sentuhan personal yang bisa bikin hubungan jadi lebih erat. Ini juga anekdot yang keren banget. Presiden Prabowo sampai cerita kalau dulu di Indonesia, banyak anak yang dinamai Gagarin atau Yuri. Ini kan nunjukin kalau pengaruh program luar angkasa Uni Soviet zaman dulu itu sampai ke tingkat akar rumput di Indonesia. Sebuah fakta kecil yang punya makna besar. Jadi, kalau kita coba sambungin semua titik-titiknya, ada pertemuan ekonomi yang kuat, ada keselarasan pandangan strategi global, bahkan sampai ada sentuhan-sentuhan budaya. Terus, apa kesimpulan besarnya dari semua ini? Intinya begini, pertemuan ini benar-benar memantapkan kemitraan mereka. Hubungannya sudah bukan lagi sekedar soal dagang, tapi sudah naik level menjadi sebuah aliansi strategis yang jauh lebih dalam yang akan ikut membentuk percakapan di panggung dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup untuk kita semua. Dengan semakin dalamnya kemitraan antara Indonesia dan Rusia, sinyal apa sih yang sebenarnya sedang dikirimkan ke seluruh dunia? Sepertinya, kita sedang menyaksikan peta kekuatan global sedang digambar ulang, persis di depan mata kita.